Mari kita baca niat iktikaf di dalam masjid. Ikuti saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikafa al-manzur ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa summa ila ruhi jamil arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin wal a'immatir rasidin. Wa summa ila ruhi Imam Ahmad bin Isal muhajir ilallah. Wa summa al-faqil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Summa al-habib Abdurrahman as-Sagab wa Syawmar Muhdar Syawh Bakar as-Sakran Syawh Bakar bin Salim wa Akil bin Salim. Wa summa ila ruhi Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa Sya'ali Baras wa usulihim wa furu'ihim. Wa summa ila ruhi walidina wa walidikum. Sebutin nama ayah kita, nama ibu kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Sebutin namanya, biar ilmu yang kita pelajari, kita sebutin nama ibu dan bapak kita, doa kita, al-fatihah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Al-Habib Zaid bin Muhsin bin Salim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Hussein bin Ali bin Muhsin bin Hussein bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Syarifah Fatmah binti Husain bin Salim Al-Attas, Hasan bin Salim Al-Attas, Syarifah Salma binti Muhsin bin Salim Al-Attas, Syarifah Aida binti Hasan Al-Attas, Syarifah Zahra binti Muhsin bin Salim, Syarifah Nur binti Syarifah Aisyah binti Abu Amir binti Ilan. Ya Allah, Syarifah Khadijah binti Musa zaujati. Sebutin nama istri kita, nama suami kita, agar Allah jaga keluarga kita. Sebutin nama anak-anak kita. Doa Anda nih yang menuntut ilmu mustajabah. Orang yang menuntut ilmu doanya mustajabah. Ayo sebutin nama istri, nama suami, nama anak-anak kita. Ya Allah, Syarifah binti Muhammad Hasan Husain wa Fatimah Abu Bakar. Tadi saya sebutkan nama guru-guru saya, agar ilmu yang kita pelajari insya Allah nyambung sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa mengamalkan semua apa yang kita pelajari. Wabil khusus kitab Riyadus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengamalkan daripada apa yang kita pelajarkan dari kitab Riyadus Shalihin di Masjid Jami At-Taqwa. Mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapatkan keuntungan dunia wal akhirat. Dan saya Tahadus bin Nikmah baru pulang umroh. Begitu juga Ustadz kita Bapak Haji Irfan, beliau juga baru pulang. Ya, beda sehari dengan saya. Saya sampai hari Jumat. Saya sampai hari Jumat malam Sabtu. Kalau Haji Irfan Sabtunya.
Saya malam Sabtunya. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah 2 yang berangkat umroh ini, mudah-mudahan insya Allah doa kita mustajabah. Dan antum semuanya Habib doakan, Haji Irfan juga mendoakan antum semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa haji, bisa umroh, bisa berziarah ke makam Nabi bersama kedua orang tua kita, bersama suami dan istri kita, bersama anak-anak kita, bersama guru-guru kita, bersama mertua kita, bersama kedua orang tua kita. Bijahi nabina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat dustur apa bisa, nadanya bisa. Baik. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأسرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومعابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحرمين. يا واسع الكرمين. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منا ayo semuanya. Ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم عليه. يا ربي بلغ مقاصدنا
waghfir huwal habib ya wasi'al habibul ladzi ya Allah ya Rabbi bil ya Rabb Mustafa balligh sidana waghfir maula ya wasi'al مولاي صل وسلم دائما أبدا Allahumma salli wa sallim alaihi حبيبك خير الخلق كلهم ya Rabbi bil sidana waghfir la'alla rahmata ya wasi'al karamin la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil gisami ya Rabb ya Rasulullah waghfir lana summa ridha an Abi Bakrin wa an Umarin wa an Ali wa an Utsman adil karami semangat ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim alaihi ya Allah wal ali wa sahbi summa tabi'ina fahum ahlut tuqa wan naga wal hilmi wal karami ya Rabb ya Allah Allahumma salli wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Sungguh bergembira orang yang bisa hadir di dalam majelis ilmu. Anda datang ke dalam majelis ilmu itu bukan kemauan Anda, tapi Anda datang ini adalah kemauan dari Allah. Karena kebaikan itu datangnya dari Allah. Majelis ilmu ini adalah tempat yang mulia. Enggak ada surga di bumi. Surga di bumi itu cuma dua. Taman surga di bumi cuma dua. Yang pertama Raudhah di Madinah. Raudhah di Madinah. Baina baiti wa mimbari, antara rumah aku dan mimbar aku itu antara keduanya, di tengah-tengahnya Raudhah min riyadil jannah. Siapa yang udah masuk ke dalam Raudhah itu, maka orang itu sudah ditetapkan masuk nanti ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi orang yang punya duit
belum berangkat umroh atau haji, rugi mereka. Kemarin Ustadz masuk ya, Pak Haji ya, Raudhah ya, tapi masuk ke Raudhah, nggak pakai aplikasi. Indonesia di belakangnya karena terlalu banyak aplikasi orang Indonesia, jadi Nggak dapat. Saya 3 kali ke Raudhah, masuk ke Raudhah 3 kali. Sekarang dibatasin Pak, nggak bisa. Jadi harus pakai aplikasi. Kalau yang punya travel itu mereka langsung masuk di komputernya, di aplikasinya, langsung berapa misalnya yang berangkat 30. Nah itu 30 orang. Kalau pakai sendiri ada namanya nusuk. Namanya apa? Nusuk, bukan pisau, bukan. Ya. Nusuk tuh artinya manasik. Aplikasinya namanya nusuk. Saya udah hapus di sini. Ya. Itu berjubel orang pengen masuk ke Raudhah. Itu yang pertama. Jadi surga ada di bumi Allah. Yang pertama adalah tempatnya di Madinah. Antara rumah Nabi dan mimbar Nabi itu namanya surga, Raudhah, taman. Siapa yang udah masuk ke dalam Raudhah itu, dia akan ditetapkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya nggak jauh Pak, dekat. Itu misalnya rumahnya Nabi. Nah, rumahnya Nabi itu tempat kuburannya Nabi, tempat dikuburnya Nabi. Karena Nabi berpesan, nanti kalau saya meninggal, kuburkan saya di tempat saya meninggal. Jangan dipindahin kemana-mana. Jadi saya tiduran, saya meninggal, geser jasad saya, gali itu tanahnya, masukin jasad saya ke dalam tanah yang saya meninggal di situ. Itu rumahnya Nabi. Situ misalnya rumahnya Nabi, tempat kuburannya Nabi. Mimbarnya di jalanan Pak, jalan raya. Itu siapa yang masuk ke daerah itu sudah dicatat oleh Allah melalui malaikat. Orang itu sudah ditetapkan masuk ke dalam surga. Maka rugi yang punya duit nggak berangkat, sayang. Saya hampir 3 kali Pak masuk. Pertama rombongan saya, yang kedua bawa abah saya saya bawa. Abah saya bawa pakai kursi roda. Karena abah sudah 85 tahun. Masuk enak banget pakai kursi roda, dikhususkan. Karena orang-orang yang pakai kursi roda tentu kan yang sakit atau yang lemah. Masuk, alhamdulillah. Yang ketiga pakai aplikasi sendiri. Saya sebenarnya bisa masuk tiap hari, bisa pakai aplikasi. Tergantung pinter-pinteran kita. Itu saya tanya aplikasi masuk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, surga di bumi Allah adalah majelis ilmu. Jadi Anda nih sekarang itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang duduk di dalam majelis ilmu dengan seizin Allah nanti akan masuk ke dalam surga. Ini Nabi yang bilang. Bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib, tapi Nabi. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak keluar dari lisan Nabi kecuali itu wahyu dari Allah, wahyu. Jadi semua yang keluar dari perkataan Nabi itu wahyu. Maka kehadiran Anda sekarang ini jadikan istiqomah. Dan bukan untuk Anda saja, ajak yang lain. Anda sebagai ketua RT, kalau lagi ada rapat di RT, umumin. Di Masjid At-Taqwa ada pengajian. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa menghadirinya. Mungkin dengan ucapan Anda ketika lagi rapat RT,
itu orang ada yang mendengar, orang tuh diajak. Kalau nggak diajak dia kadang malu. Saya pernah mendengar salah satu orang bercerita, dia pernah di dalam penjara. Ini orang badannya tatoan semua. Dari kepala tuh pala tatoan semua sampai ke kaki. Tato semuanya. Mukanya penuh dengan tato. Ditanya sama orang ini, Anda kenapa kok nggak mau belajar ketika di luar? Apa kata nih orang yang bertato? Saya kagak ada yang ngajak. Kagak ada yang ngajak. Jadi Anda sekarang nih berdakwah. Anda duduk ngaji sekarang. Ajak yang lainnya. Ada pengajian tuh di masjid, hadir yuk. Ntar abis ngaji, Ane mau ajak ente ke warung kopi. Kira-kira mau ngikut apa kagak tuh? Ikut. Warung kopi. Jadi Anda nih harus berdakwah. Satu orang Anda bawa. Gara-gara Anda atau share di WA, di grup, sampai dia datang dengan membaca pengumuman tadi, Anda mendapatkan pahala seperti apa yang ia lakukan di dalam majelis ilmu tersebut. Tetapi Anda nggak boleh diam. Anda harus berdakwah. Ajak. Punya motor, ajak teman. Ikut yuk ngaji. Ah, gue males ah. Udah ikut deh. Terpulang habis ngaji kita makan bakso. Yang bener loh. Iya, ikut gak? Ikut. Bakso. Sayang. Jadi Anda juga harus bantu Rasulullah. Anda juga harus sayang sama Nabi. Kalau Anda nggak melakukan itu, Anda nggak bisa. Ini saya pengajian malam ini, itu saya ada grup. Jumlahnya hampir kurang lebih 300 orang. Itu saya share, Pak. Di media sosial kita sebarkan, di WA kita sebarkan, di WA keluarga kita sebarkan. Ini kan live streaming. Mereka bisa lihat langsung. Ya, jadi walaupun mereka tidak hadir, tapi mereka bisa mendengarkan di rumah. Anda dapat pahala. Ajak istri kita. Jangan giliran ke mall diajak. Ke pengajian, udah gak usah deh. Ngapain lo ke pengaji? Repot-repotin. Jangan begitu. Giliran ke mall kita paksa. Jalan-jalan ke puncak dipaksa. Ayo ikut cepetan. Ya, jalannya jam 2 malam, ntar kena macet. Jalan jam 2 malam, giliran pengajian lewat azan isya. Lama banget nih Habib ngajinya. Udah isya masih ngaji aja. Ayo ajak teman hadirin. Satu aja Anda bisa mengajak teman Anda, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Pak RT, Anda lagi rapat, umumkan. Pak RW lagi rapat di masyarakat, umumkan. Lurah, apapun jabatan Anda, yang punya warung-warung, nanti ada pengajian maghrib, hadir ya. Dia tutup warungnya. Itu kalau di tempat saya belajar di Hadromut, antara maghrib dan isya itu nggak boleh ada yang buka. Warung nggak boleh ada yang buka. Antara maghrib dan isya. Nanti habis isya baru buka sampai jam 9, sampai jam 10. Karena di dalam Al-Quran dikatakan waktu antara maghrib dan isya tatajafa junubahum. Tatajafa junubahum. Jadi orang yang menggunakan waktu maghrib dengan isya digunakan untuk kebaikan, ya apa aja? Amal soleh, ngaji, baca Quran, duduk di dalam majelis ilmu, itikaf di masjid. Pokoknya kebaikan yang Anda lakukan antara maghrib dan isya, Allah katakan tatajafa junubahum. Dosa Anda tuh diperes. Dosanya diperes kering. Tuh pakaian sekarang, kemarin saya lihat mesin cuci. Jadi dicuci tuh pakaian kita, di sampingnya ada pengering dan ada juga yang langsung dikeringkan di situ. Jadi keluar tuh udah kering dia.
Kita taruh aja sedikit, kena angin, udah bisa kita triska, langsung kita pakai. Nah, orang yang menggunakan waktu antara maghrib dan isya, dia akan diperes dosanya. Maksudnya apa, Beb? Diperes, diampuni oleh Allah. Maka jangan sekali-sekali. Maka lihat orang-orang tua dulu. Jangan keluar habis maghrib. Kalau mau keluar habis isya. Tuh nenek kita, kakek kita dulu begitu. Kenapa? Karena mereka mendengarkan omongan ulama. Kalau sekarang kagak, duit gue, motor gue, terserah gue dong. Nah, ya udah deh, kalau terserah lu silakan deh. Sombong ya, kita dengerin waktu maghrib sama isya, hati-hati Pak. Jangan takut masalah rezeki. Wah Bib, saya kalau habis maghrib pembeli saya banyak. Jangan pedulikan itu semuanya, hadirin. Emang manusia yang ngasih kita rezeki, bukan. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita buka pengajian kita, hadis yang keberapa? Ada tandanya gak di situ tuh? Panjang nih hadisnya nih. Apa di situ? Wa an amiril mukminin ya. Ustadz ada tandanya gak? Soalnya pengajian kita nih sebulan sekali. Ada gak di situ lipetannya gitu? Ada lipetannya gak? Ada tandanya antum? Nggak ada bulan kemarin? Ada? Halaman 5 hadisnya apa bacaannya depannya? Iya betul, panjang nih. Saya baca hadisnya, nanti saya minta ketua DKM untuk membacakan artinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Razah ibni Adi ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ini bukan udah nih. Kenapa? Amal dan perbuatan harus sesuai dengan niat. Itu udah apa belum? Itu terakhir ya. Berarti sekarang hadis yang keberapa di situ? Ada hurufnya gak? Kalau bukunya agak beda nih. Wa an ummil mukminin. Ya kita ulangi, berarti hadis yang kedua nih. Ya hadis yang kedua. Bab pertama hadis yang kedua. Wa an ummil mu'minina ummi Abdullah. Betul. Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaisyun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida minal ardi yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Hada lafdzul Bukhari. Silakan artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, nanti akan muncul sekelompok pasukan yang menyerang Ka'bah. Iya. Kemudian ketika sampai di tengah suatu tanah lapang, mereka semua dari yang paling depan sampai yang paling belakang dibenamkan ke bumi, kata Aisyah. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka semua dari yang paling depan sampai yang paling belakang dibenamkan ke bumi? Padahal di antara mereka ada orang-orang yang akan berdagang dan orang-orang yang bukan termasuk di antara mereka. Beliau Rasulullah SAW bersabda, mereka semua dibenamkan ke bumi, tetapi kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Betapa penuhnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Iya, jadi ini membicarakan yaitu nanti
ada orang-orang pasar. Orang-orang pasar itu adalah orang-orang awam. Dikatakan di sini orang awam, orang-orang sipil. Barang siapa yang memperbanyak kerumunan orang dalam maksiat menurut keinginannya sendiri, maka hukumnya pasti akan mengenainya. Nah, di sini nanti orang-orang yang selalu berbuat kemaksiatan, mereka itu akan dipendam oleh Allah hidup-hidup. Nah, terus bagaimana orang yang baik, apakah akan dipendam juga? Nah, itu tergantung niatnya masing-masing. Nah, maka itu dari sekarang kita semuanya perbaiki niat kita. Anda ngaji mau ngapain? Anda kalau ngaji hanya niat hadir saja, rugi kita. Tetap dapat pahala, tapi rugi. Maka kalau kita bisa punya bukunya, beli bukunya, bawa dari rumah. Atau sediain lagi nih, kurang nih Pak DKM, sediain lagi nih, orangnya banyak 50 lebih. Iya. Nah, itu disediakan. Atau kalau memang mau memilikinya, ya Anda beli. Ya, kalau memang harganya mahal bisa nyicil, dicatat. Sayang Pak, karena ilmu sekarang Bapak dapat, Ibu dapat, ntar sampai rumah lupa. Tapi kalau ada buku kan bisa baca lagi. Tadi Habib nerangin apa ya? Saya pikirannya melayang kemana-mana. Soalnya punya kontrakan, yang ngontrak belum pada bayar. Tahuan deh yang belum bayar kontrakan. Ya, nah gitu. Nah, jadi di sini bersabda Nabi Muhammad SAW, ada satu pasukan menyerbu Ka'bah. Yaghzu Zaisul Ka'bah. Jadi ada satu pasukan menyerbu Ka'bah. Kanu bibaida aminal ardi. Tak kala mereka berada di tanah yang lapang. Maksudnya tanah lapang ini hamparan tanah yang luas, nggak ada tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Dia mau nyerang Ka'bah. Nah, mereka dibenamkan, dipendem sama Allah ke dalam bumi. Yukhshafu bi awalihim wa akhirihim. Dari pasukan yang awal sampai yang akhir dipendem semuanya. Karena dia menyerang Ka'bah. Nah, yang menyerang Ka'bah siapa? Pasukan gajah. Dimusnahkan oleh Allah, yaitu dengan seekor burung yang membawa batu kerikil. Batu kerikil ini adalah batu yang diambil dari dalam neraka. Burung ababil. Ada dua tempat. Yang dua tempat ini tidak bakal bisa dimasuki oleh Dajjal. Yang pertama adalah Mekah. Yang kedua adalah Madinah. Dua tempat ini nggak bakal bisa dimasuki oleh Dajjal. Siapa Dajjal? Dajjal itu nanti yang akan datang, dia punya mata satu di tengah sini. Nah, jadi kalau ada orang matanya satu, bisa jadi dia Dajjal. Kalau tidak salah pas Covid itu di Yaman. Pas pertama Covid 2000 berapa? Pertama Covid 2021 ya. Nah, awal Covid 2021 kan. Pas ditetepin nama pemerintah 2019 akhir. Pas saya pulang umroh, pulang haji tuh, nah baru tuh Covid tuh. Ya. Itu lahir seorang anak, Anda bisa lihat di YouTube. Bisa lihat di berita, seorang anak bermata satu lahir di Yaman. Itu ada. Lahir Pak, matanya satu. Para ulama udah menetapkan nih anak bakal jadi Dajjal nih. Seminggu meninggal. Gak jadi Dajjal. Kagak jadi Dajjal. Ya. Nah, ini Dajjal nih bakal merusak dunia ini.
Yang terakhir nanti dia bakal masuk ke Mekah sama Madinah, nggak bisa. Dia mau masuk ke tanah haram, itu malaikat berjubel sehingga dia nggak bisa masuk. Maksudnya berjubel bagaimana? Nih bapak nih duduk nih sebelah sini, Habib dari belakang mau masuk nggak bisa, karena penuh orang. Nah nanti Mekah dan Madinah itu penuh dengan seluruh malaikat, dia nggak bisa masuk. Dan orang yang sudah pergi ke Mekah dan Madinah, dia itu sudah dicintai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bola dunia ini kan berbentuk bulat ya. Ada yang bilang katanya dunia itu datar, jadi berbeda pendapat. Nah ini dunia bulat, saking banyaknya tempat, hanya 2 tempat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Mekah dan Madinah. Jadi kalau orang udah pergi ke Mekah, kalau udah pergi ke Madinah, berarti orang itu udah dicintai oleh Allah dan Rasulnya, karena orang itu sudah masuk pergi ke Mekah dan Madinah. Itu ikhtiar kita. Ada amal ibadah lagi yang Allah suka. Di antaranya yaitu amalan yang disukai oleh Allah, kita harus berbaik kepada kedua orang tua kita. Nah jadi tempat yang paling disukai oleh Allah yaitu Mekah dan Madinah. Siapa orang yang masuk ke dalamnya, dia sudah disayang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih. Coba waktu itu Cilangkap udah ada ya, bisa jadi masuk hadis tuh. Ya, tempat yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah Cilangkap Ganceng. Ya, jadi Anda usahakan kalau ada rezeki Anda bisa berangkat ke sana, hadirin. Kalau belum bisa berdua sama istri, sendiri dulu nggak apa-apa. Nanti kalau ada rezeki lagi bisa berangkat. Karena kalau Anda sudah berangkat haji ataupun umroh, Anda sudah ditulis oleh Allah, akan diusahakan oleh Allah Anda masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ahli maksiat saja dia bertobat dia bisa masuk surga, bagaimana dengan Anda yang sudah pergi haji dan umroh? Insya Allah bisa berangkat, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ini kita agak cepat bacanya karena dibaca terjemahannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idastunfirtum fanfiru muttafaqun alaih wa ma'nahu la hijrata min Makkah li annaha sarat dara Islam. Artinya, silakan dari Aisyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah dipakukannya kota Mekah. Tetapi yang tetap ada ialah jihad dan niat. Betul. Oleh karena itu, jika kalian dipanggil untuk berjuang, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Maknanya tiada hijrah lagi dari Mekah, sebab saat itu Mekah telah menjadi perumahan atau negara Islam. Iya. Ya jadi di sini kalau ada panggilan jihad, Anda wajib turun. Jihad itu bukan sekedar kita berperang pakai senjata, tidak. Anda nih sekarang lagi jihad. Jihad menuntut ilmu. Ibu masak di rumah. Bagaimana caranya biar istri saya, anak-anak saya makan dengan nikmat, sehat, sempurna, bisa digunakan untuk ibadah. Itu juga jihad. Berdagang jihad, bekerja jihad, tidur juga jihad. Tidur malam hari, dia bilang, ya Allah, saya ingin istirahat agar seluruh stamina saya nanti
untuk sholat subuh, saya segar, saya sehat. Itu juga jihad. Jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Itu paling sulit. Setelah selesai peperangan Uhud, setelah selesai peperangan Badar, semua sahabat bergembira. Ini udah azan belum? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Kasih tahu, kita batasnya azan. Jangan kelewatan. Korupsi waktu. Nggak boleh korupsi waktu. Bukan duit aja. Waktu. Anda biasanya sampai rumah jam 5 sore. Akhirnya terlambat. Nggak ada macet, nggak ada apa. Pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lewat maghrib. Tumben bang, pulangnya jam 6 maghrib. Biasanya jam 5. Alasan deh macem-macem. Ya, gitu. Kalau dia berbohong, dosa. Kita nggak boleh takut sama istri. Katakan yang benar, katakan yang hak. Cuman jujurnya jangan keterlaluan. Tadi saya ketemu perempuan di jalan, cakep banget. Kira-kira tuh istri melotot tapi gimana itu? Kurang ajar loh. Ya. Jujur bagus. Saya dikirimin ada satu makalah, itu bagus sekali Pak. Ibu kita nih kan, ibu kita kadang banyak berbohong. Tapi berbohongnya karena sayang sama kita. Ketika ibu kita punya duit, ini buat kamu aja nak. Ibu ada gak? Ada, ibu ada. Padahal kagak. Bohong gak? Tapi bohongnya untuk seneng anaknya, gembira anaknya. Ayo makan. Oh makan. Tinggal dikit. Kata kakaknya, ini untuk mama, ini untuk mama, untuk mama. Gak usah. Udah mama udah kenyang. Udah, habisin aja, habisin. Padahal belum makan dari pagi sampai sore. Bohong gak? Bohongnya demi anaknya sayang. Demi anaknya kenyang. Demi anaknya gembira, hadirin. Nah jadi juga ame istri jangan terlalu jujur banget. Bisa berantem kita. Betul gak? Tadi pulang saya ketemu tetangga si Mimin di jalanan. Kesian malam-malam. Akhirnya saya boncengin aja deh. Nah kena deh loh. Ya, jangan, gak boleh. Ini banyak nih yang begitu nih. Suami takut istri. Suami takut istri. Bukan kita takut sama istri, kagak. Ya, tapi kita menjaga hubungan kita. Karena begini, nih Habib kasih tahu nih. Saya kurang lebih hampir 18 tahun berumah tangga. Kalau rumah tangga Anda nggak ada komunikasi yang baik, Anda nggak bakal nikmat. Nggak bakal. Walaupun Anda di kantor jabatannya bos, jabatannya manajer, apa dah, dihormatin di luar, tapi rumah tangga hancur, nggak bakal nikmat sama sekali. Tidak ada kenikmatan sama sekali. Maka Nabi SAW bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa Nabi katakan rumahku adalah surgaku? Karena di situ ada hubungan yang baik. Di situ ada komunikasi yang baik antara suami dengan istri, antara ayah dan ibu, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak. Ada komunikasi yang luar biasa, hadirin. Maka kalau Anda rumah tangga hancur, kagak bakal bahagia sama sekali, walaupun duit banyak. Maka kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum
naro. Jaga diri kamu, habis diri kamu jaga keluarga kamu. Kenapa keluarga dulu? Karena sumber kebahagiaan kita itu ada di dalam rumah tangga. Ya gimana kita mau hidup bahagia? Istri pecemburu, cemburunya keterlaluan, ya. Pulang suaminya, cium tangan, dia ciumin bajunya, minyak wanginya ada yang berubah apa kagak nih? Itu keterlaluan. Dan juga istri salah kalau dia nggak cemburu. Kalau dia nggak cemburu, berarti dia nggak punya rasa kasih sayang sama suaminya. Istri yang sayang sama suaminya, dijaga suaminya. Karena jujur aja Pak, dari zaman sahabat Sayyidina Umar, itu kalau Sayyidina Umar di depan istrinya, itu udah nunduk Pak. Ini Sayyidina Umar nih. Sayyidina Umar depan istrinya nunduk. Kenapa? Kunci kebahagiaan kita ada sama istri kita. Kalau dia kenapa-napa kita nggak bahagia. Tapi kalau dia tenang kita juga tenang. Betul apa betul nih? Jangan nunduk-nunduk aja nih. Lagi pada ribut kali sama istri nih. Jadi hati-hati Pak. Dan di dalam hadis sahih, itu kita suami dianjurkan ketika bertemu dengan istri, sifat kita harus seperti anak kecil. Itu hadis. Nabi kalau udah ketemu Sayyidatu Aisyah, walaupun Sayyidatu Aisyah lebih muda, itu Nabi kayak bayi, kayak anak kecil. Apa sih bilangnya, ngerendeng apa betul? Manja. Caper ya. Udah ada emang zaman Nabi bahasa caper. Itu sunnah Pak. Jadi ketika kita berhadapan dengan istri kita, itu dianjurkan kita seperti anak kecil. Kolokan. Itu hadis sahih. Nah pulang marah-marah. Habis mancing lagi. Mancing kagak dapet. Ya, mendingan mancing di tempat ustadz kita. Ikannya banyak, sekali naruh langsung ngangkat tuh ikan. Ngapain ke tempat pancingan? Ya, diserok langsung dapet. 40 biji langsung bakar deh ikan tuh, enak banget. Ya, nah jadi ini niat kita. Kita harus jihad. Anda bekerja itu jihad. Anda berdagang itu jihad. Anda menuntut ilmu itu jihad. Siapa yang keluar dari rumahnya, dia menuntut ilmu, dia itu terhitung sedang berjihad. Hatta yarji'a, sampai dia balik ke rumahnya. Antum dari mana? Cilangkap. Dari mana? Dari Ciracas. Dari mana lagi? Dari Susukan Cijantung. Dari mana lagi? Bogor. Dari mana? Cibubur. Dari rumah niat ke majelis ilmu, itu Allah hitung jihad hatta yarji'ah, sampai dia pulang kehitung jihad. Nah sekarang bagaimana Beb? Nggak ada perang. Jihadnya dengan apa? Hawa nafsu. Maka ketika peperangan selesai, perang Uhud, perang Badar selesai semuanya, semua sahabat ketawa, gembira, senang. Nabi nangis. Ngelihat Nabi nangis, para sahabat diam. Ya Rasul, kita udah menang, kita udah merdeka, kenapa engkau menangis? Tadi malaikat Jibril turun. Sesungguhnya perang Uhud
perang Badar itu bukan peperangan yang besar. Kaget sahabat. Memang ada perang lagi yang besar ya Rasul? Iya. Ada peperangan yang besar yang Anda tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Dan Anda akan kewalahan dan Anda akan kalah dengan musuh itu. Apa itu ya Rasul? Siapa mereka itu? Jihadun nafas, memerangi hawa. Nangis sahabat yang tadinya pesta bergembira, semuanya nangis ikutin Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang bisa memerangi hawa nafsu. Sekarang nggak ada jihad perang. Tidak ada peperangan membawa senjata sekarang, tidak ada. Perang kita pakai HP sekarang. Nih HP bisa mengalahkan 1 juta orang dengan HP kita hadirin. Dan dengan HP kita bisa membohongi orang 1 juta orang. Dengan HP kita bisa berdakwah. Ini senjata loh Pak. Walaupun dia nggak nembak, tapi ini senjata. Senjata itu bukan yang hanya nembak dor, mati, tidak. Malah justru HP ini adalah melebihi senjata yang bisa nembak langsung mati. Ini berbahaya. Nggak langsung mati, tapi hatinya sakit. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ditandai ya, masih tentang niat. Sudah lewat waktunya, nggak apa-apa karena kita habis adzan langsung qomat. Sekian dari saya. Mari kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi. Dengan pulang umroh saya agak lama, sebulan, karena saya punya istri dulu SD, SMP, SMA-nya di Mekah. Jadi dari umur 4 tahun istri saya lahir di Indonesia karena ayahnya tugas di kedutaan Indonesia yang ada di Arab Saudi. Jadi dulu mertua saya diutus sama negara, sama pemerintah Indonesia untuk bekerja mewakili Indonesia berada di Arab Saudi. Mau tidak mau mertua saya yang perempuan, anak-anaknya semuanya diajak ke Arab Saudi. Lantas istri saya masih umur 4 tahun ya, diajak ke sana, TK-nya di sana, SD-nya di sana, SMP, SMA-nya di sana. Nah jadi kemarin saya agak lama, saya di Madinah 7 hari, di Mekah 6 hari, 13 hari, nambah lagi 15 hari di Jeddah untuk berziarah ya ke makom Sayyidatuna Hawa, Siti Hawa, istrinya Nabi Adam. Itu kuburannya di Jeddah. Jadi Siti Hawa menurut pendapat para ulama, kesepakatan ulama, Siti Hawa itu dikuburnya di Jeddah. Tapi banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat. Nah, kemarin saya ziarah ke makom Siti Hawa. Ada menurut riwayat lagi Nabi Adam kuburannya di India. Macam-macam. Ya, macam-macam riwayat ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan mempelajari lagi tentang sejarah, yaitu peradaban sebelum Islam. Sekian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Sekian dari saya. Nanti saya imamnya di shop sini, di depan sini. Bapak-bapak shop yang pertama, di shop yang kedua. Jadi nanti imamnya saya di sini ya Ustadz ya. Nah, jadi ini nggak diangkat. Jadi biar nggak repot. Sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Sebenarnya saya ingin membuka pertanyaan-pertanyaan, tapi karena waktu sudah membatasi, insya Allah nanti yang mau bertanya mungkin setelah sholat isya. Tapi saya setelah sholat isya saya ada acara lagi di daerah Malaka. Jadi saya minta maaf, habis sholat isya kita salam-salaman ya, setelah itu saya ada acara lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.